Pemirsa, seorang ibu hamil harus rela melepas kepergian bayinya usai melahirkan karena akses jalan rusak menuju ke rumah sakit. Sebanyak 500 warga hadiri aksi bakar 100 lilin yang digelar oleh masyarakat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bentuk duka yang dialami seorang ibu atas meninggalnya sang buah hati. Puluhan kilometer harus ditempuh sang ibu hamil MA dengan digotong menggunakan tandu oleh warga dari Puskesmas Leke ke Rumah Sakit Makale akibat buruknya jalan yang terdampak tanah longsor di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Naas, bayi yang dikandungnya meninggal dunia usai dilahirkan. Peristiwa tragis tersebut juga mendapat simpati dari berbagai pihak. Sejumlah elemen kelompok masyarakat Tanah Toraja hadir dalam aksi 1000 lilin. Aksi 1000 lilin bentuk pengecaman kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja yang dinilai harus bertanggung jawab atas peristiwa tragis yang dialami MA dan keluarganya. Lebih dari 500 massa yang mendatangi depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk ikut dalam aksi ini. Selain daripada bentuk duka kami terhadap keluarga korban, ini juga perayaan lilin ini juga sebagai bentuk pengecaman kepada pemerintah daerah Provinsi Selatan dan pemerintah daerah Tanah Toraja agar kedepannya bisa membuka mata yang lebih lebar lagi dan membuka telinga melihat dan mendengar persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang terkhusus di Kecamatan Simbol dan Mapak. Masa menuntut pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja untuk segera menuntaskan infrastruktur jalan di Simbuang Mapak, menghindari korban berjatuhan lebih banyak lagi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Torbone, iNews melaporkan. Kita awal informasi pertama. Pemirsa, viral di media sosial, puluhan emak-emak menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, meski sempat mendapatkan ancaman, emak-emak tersebut mengaku tidak takut dan akan beraksi apabila lokasi ini tidak ditutup secara permanen. Sejumlah emak-emak menggerebek sebuah rumah petak di Desa Ciomas, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sambil berteriak, emak-emak ini menjebol pintu rumah yang kerap dijadikan tempat prostitusi. Namun saat digerebek, pemilik rumah melarikan diri. Usai kejadian, aparat desa setempat sudah memperingatkan kepada pemilik rumah untuk menutup lokasi, lantaran warga sudah geram dengan aktivitas tersebut. Semalam ada penggerebekan. Ada tempat open BO katanya di Gunung Salak, sedangkan kan warga dari kemarin juga udah curiga. Terus semalam kan dipancing tuh. Udah gitu kan ada bukti. Makanya sekarang ibu-ibu pada ngambek semua, pengennya dihancurin aja itunya. Kalau pengaduan sebenarnya udah lama, 5 bulanan kemungkinan ada. Cuma kan namanya warga kalau ngadain aksi tetap nyari bukti. Ternyata semalam ada bukti. Meski mengaku sempat mendapat ancaman, emak-emak ini mengaku tak takut dan akan kembali melakukan tindakan serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika lokasi tersebut tidak ditutup secara permanen. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pengosongan 43 unit rumah susun sewa atau rusunawa di Surabaya, Jawa Timur berujung ricuh. Ya, petugas gabungan Satpol PP dan juga kepolisian mendapatkan perlawanan dari penghuni rusun. Ratusan penghuni rusun bersama tim advokasi buruh dan LSM mengadang ratusan Satpol PP Provinsi Jawa Timur yang hendak melakukan pengosongan. Kericuhan tak terhindarkan usai warga gagal bermediasi dengan petugas. Sejumlah warga yang mencoba menghalangi petugas pun diamankan. Diketahui korban pengosongan yang mayoritas merupakan korban penggusuran Stren Kali Jagir Surabaya tak pernah membayar sewa sejak 2 tahun terakhir. Namun keinginan warga yang berniat membayar secara bertahap tagihan sewa rusun mengaku ditolak pengelola rusun. Akadnya nitip, nggak bayar sewa pun juga nggak ada perjanjian sewa menyewa. Kemudian tahun 2019 mulai itu muncul tagihan. Cuma baru dikasih surat peringatan baru akhir April kemarin. Jadi belum genap 1 bulan. Mereka ini kerja serabutan, tidak punya penghasilan tetap. Gimana mau dapat uang 6 juta, 8 juta? Usai berhasil menguasai rusun, petugas Satpol PP melakukan pengosongan dengan menyediakan truk dan tenaga angkut untuk membantu warga mengevakuasi barang.
Sementara pihak pengelola Rusunawa menyatakan melalui edaran bahwasannya penghuni tidak mematuhi surat terkait pernyataan batas pelunasan biaya sewa dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karja Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, konvoi pelajar di Tegalrejo, Kota Yogyakarta ricuh. Ya, betul sekali Fehmin. Di sini kericuhan terjadi saat para pelajar SMA itu menggelar aksi konvoi kelulusan dan membuat warga kesal hingga terjadi bentrok dengan warga. Bentrok pecah antara warga dan pelajar yang tengah berkonvoi merayakan kelulusan di Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Warga yang kesal dengan aksi para pelajar itu langsung menghadang konvoi hingga terjadi bentrokan. Warga mengejar para pelajar itu hingga ke gang-gang di kawasan itu. Akibat kejadian, sedikitnya 20 pelajar diamankan oleh para warga. Para pelajar itu langsung dibawa ke Mapolresta Yogyakarta. Para pelajar yang diduga dari beberapa SMA di Yogyakarta melakukan konvoi untuk merayakan kelulusan mereka. Sementara itu, kejadian bentrok pelajar dengan warga saat kelulusan sudah terjadi 2 kali dalam seminggu ini. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang tahu terjatuh dari motornya setelah menabrak pintu mobil yang dibuka tiba-tiba di Jalan Raya Sampanggagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya 1 kuintal tahu tumpah berceceran di jalan raya. Warga di sekitar Jalan Raya Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dikejutkan dengan seorang pedagang tahu keliling terlibat tabrakan dengan sebuah mobil. Peristiwa ini terekam kamera pengawas CCTV warga. Kejadian bermula saat pedagang tahu berkendara di lokasi kejadian. Seorang pengemudi mobil yang sedang parkir di tepi jalan membuka pintu kemudi. Tiba-tiba dari belakang mobil, pedagang tahu yang membawa 1 kuintal tahu langsung menabrak pintu mobil. Akibatnya, tahu yang dibawanya berceceran di jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kondisinya itu ada mobil parkir di situ, buka pintu, nggak lihat dari belakang ada sepeda kendaraan itu Pak. Jadi timbullah kecelakaan itu. Itu kendaraan apa Pak yang nabrak? Yang nabrak itu kalau nggak salah Vario. Nah, itu Bapak Ronjet, iya, orang jualan tahu Pak. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kasus kecelakaan ke proses hukum dan sama-sama saling memberi ganti rugi berkat bantuan mediasi dari warga setempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.